Di era yang serba digital ini, penerbitan uang rupiah digital dilakukan lantaran banyaknya aset kripto yang kian populer digunakan sangat efisien oleh masyarakat pada sistem keuangan. Central Bank Digital Currency atau biasa dikenal CBDC merupakan uang digital yang diterbitkan bank sentral sehingga merupakan kewajiban bank sentral terhadap pemegangnya. Lalu seperti apa sih sebenarnya CBDC atau uang bank sentral yang disebut dengan uang digital? Kalau kita bicara mengenai menuju era uang digital ini yang menarik adalah salah satunya kita lihat pertama terkait dengan apa itu CDBC ya. CDBC ini adalah satu uang digital yang memang tidak menggantikan uang kartal ataupun uang konvensional yang selama ini kita gunakan, tetapi ini merupakan salah satu suplemen yang diberikan oleh bank sentral untuk mempermudah dan membuat masyarakat lebih efisien untuk melakukan transaksi digital. Apalagi kalau bicara era digital saat ini di pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi digital, saya sedikit memberikan informasi ya, di Indonesia sendiri pertumbuhan uang digitalnya ataupun ekonomi digital di Indonesia ini pada tahun 2022 hingga bulan September kita mencapai 1 juta, ini uang pertumbuhan ekonomi digital ya, 1.193 triliun rupiah pada tahun ini. Di tahun ini digital ekonomi kita sudah mencapai segini. Karena sejak kapan sih masyarakat mulai melakukan ini? Salah satunya didorong oleh pandemi COVID-19. Dan saya juga pasti menghabiskan waktu lebih banyak di cellphone ataupun telepon genggam kita daripada kita datang ke teller bank untuk melakukan transaksi, pembayaran, dan juga melakukan perdagangan konvensional. Lalu yang menarik kedua adalah pertumbuhan kripto ya. Kripto ini salah satu hal yang perlu kita antisipasi juga tapi sebuah keniscayaan. Karena berdasarkan data dari Bapepti atau Badan Pengawasan Perdagangan Komoditi Berjangka, ini yang menarik adalah di tahun 2022 pada bulan September saja, ini data terkait dengan aset kripto di Indonesia sudah mencapai 260 triliun ini di tahun ini dari bulan September. Tapi kalau di tahun 2021 data juga dari Bapepti ini mencapai 800 triliun, 860 triliun sendiri. Jadi pertumbuhan uang kripto itu sangat menarik sekali dan ini merupakan salah satu latar belakang kenapa BI mengeluarkan hal semacam ini. Ya, ini salah satu kenapa alasan rupiah digital sebagai pembayaran yang lebih sah untuk menggantikan uang kartal, kemudian nilai uangnya diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, kemudian diterbitkan Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Jadi tadi Pak Periwarjo mengatakan Anda bisa bahkan membeli rumah, membeli mobil nanti dengan rupiah digital ini. Kemudian yang menarik lagi, kita juga bicara mengenai uang elektronik. Bedanya apa sih kalau selama ini kita sudah menggunakan beberapa uang elektronik untuk mempermudah transaksi kita keseharian. Karena seperti yang saya katakan tadi, masyarakat saat ini lebih banyak memegang handphone, cellphone mereka untuk bertransaksi digital. Kalau kita lihat ini uang elektronik apa saja keuntungannya? Sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik, jadi kita tidak perlu lagi membawa uang konvensional, nilai uang disimpan dalam media elektronik, tertentu sebelum digunakan, diterbitkan oleh pihak swasta atau lembaga keuangan. Nah, kalau kita bicara mengenai likuiditas keuangan kita, kalau likuiditas uang kartal ya, ini dari BI sendiri, di tahun saat ini Oktober 2022, kita sudah menggunakan uang kartal itu sebanyak 8.222 triliun. Ini uang kartal. Kalau kita lihat tadi dengan uang digitalnya seperti apa, ini merupakan salah satu hal yang menarik sekali untuk kita lihat. Nah, kemudian peta jelajah digital rupiah. Kalau kita bicara mengenai uang digital, ternyata tidak hanya di Indonesia saja. Ada 10 negara lain yang sudah menerapkan, rata-rata adalah negara-negara Karibia ya. Negara-negara di Kepulauan Karibia ini sudah menggunakan uang digital ini, seperti Jamaika. Ini ya, negara yang sudah menggunakan uang digital. Kemudian juga ada Bahama. Dan mungkin kita juga kenal negara Dominika dan Saint Lucia. Jadi ini beberapa negara sudah menggunakan uang digital. Jadi prosesnya tidak ada immediate state, kemudian juga intermediate state, dan kemudian baru end state. Ini memang proses panjang yang harus dilakukan, di mana Bank Indonesia akan melakukan proses digitalisasi. Tapi kita akan menunggu seperti apa proses digitalisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini. Apakah memang akan memberikan suatu angin segar baru bagi perdagangan yang selama ini kita menggunakan uang kartal konvensional.
Ya, perkembangan mata uang digital bank sentral di masa depan bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan. Bank sentral masih perlu melakukan eksplorasi dan uji coba untuk mengantisipasi perkembangan mata uang digital di masa depan.